Oke, kalau kita sudah sepakat tadi, nah kita lanjut kembali tentang bab makrifat. Nah, makrifat itu mudah sekali kita ucapkan awaluddin wal ma'rifatullah, awal agama bermula dari mengenal Allah. Kalau hanya mengucapkan itu saja mungkin anak saya bisa. Akan tetapi memahami kalimat itu itulah yang sangat sulit. Maka banyak sekali yang salah paham tentang apa itu makrifat. Makrifat itu lidah Jawa, lidah Indonesia, kalau lidah sana makrifah kalau zaman dulu kan. Nah, maka pertama kita akan membahas sebelum kita makrifat, maka kita akan membahas yang namanya pengenalan. Pengenalan. Nah, pengenalan inilah yang disebut arofa. Nah, maka sering ada bahasa man arofa nafsahu, kenali dirimu, maka kenal fakat arofa robbah, kenal Tuhanmu. Nah, arofa berarti kan pengenalan. Nah, untuk kita mau ma'rifat apa nih? Ma'rifat alam atau ma'rifatullah? Kalau ma'rifatullah, pertama-tama apa? Kita kenali dulu ciptaan Allah. Bisa diri kita, bisa sekeliling kita secara sosial, baik secara aspek spiritualnya kita kenali. Apa ciptaan Allah? Malaikat Allah. Kita kenali lagi, apa ciptaan Allah? Nabi-nabi Allah atau rasul-rasulnya kan. Nah, terus apa lagi ciptaan Allah? Kitab-kitab Allah. Nah, itu kita pelajari, kita kenali. Maka kemarin yang saya katakan, kalau kita buka Al-Quran, itu pertama surat Al-Fatihah, yang dimana itu ajang komunikasi. Maka kita harus bermakrifatul lisan. Pengenalan dalam lisan kita, dalam tutur kata, dalam sebuah bahasa. Nah, jadi pengenalan di dalam konteks bahasa dulu, secara sosial maupun secara spiritual. Nah, setelah kita tahapan pengenalan, orang kan ketemu, orang kan tadinya nggak kenal saya, akhirnya kenal saya, belum tentu dia mengenal betul-betul saya, akrab dengan saya, enggak. Mereka kenal-kenal saja. Sama dengan kita berketuhanan, hanya kenal-kenal saja. Itu namanya pengenalan, proses pengenalan yang disebut arafah. Nah, setelah itu, setelah arafah, kita akan memiliki sebuah pengetahuan. Kita akan memiliki sebuah pengetahuan yang disebut ya'rifu. Ini adalah sebuah pengetahuan. Setelah kamu tahapan pengenalan, kan kamu jadi tahu. Kita umpama sama cewek, kita kenalan sama cewek, lalu kita akan tahu, oh ini sifatnya seperti ini, oh ini karakternya seperti ini, oh ini. Nah, begitu juga masuk ke dalam sosial maupun spiritual. Oh, asma Allah ini begini, penulisannya seperti ini, oh sifatnya seperti ini, oh jamaknya seperti ini. Nah, itu. Nah, setelah kita dari pengenalan, dari pengetahuan, wawasan, maka kita akan menemukan sebuah tingkat kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu disebut irfan. Kebijaksanaan ya. Kebijaksanaan. Kenapa? Karena sudah mempunyai sebuah penilaian. Dari yang tadinya pengenalan, dari pengetahuan, analisa, akhirnya mempunyai sebuah kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan sebenarnya sudah bisa menimbang, mengukur, atau menilai. Nah, setelah arafa, ya'rifu, irfan, baru kita akan bertemu yang namanya penyaksian. Nah, baru akan bertemu yang namanya penyaksian. Penyaksian itulah yang disebut makrifat. Nah, ya, tulis dulu nih. Ditulis dulu. Ada tadi pengenalan, ada tadi pengetahuan, kebijaksanaan, penentu sebuah keputusan, kita bisa menilai, lalu kita akan menemukan yang namanya penyaksian. Nah, kita akan lanjutkan lagi. Sudah penyaksian itu, teman-teman semua, penyaksian itu bermacam-macam. Bisa kita itu menyaksikan, ini manusia, anggap aja ini orang lah gitu ya. Anggap orang ya. Aduh, jatuh lagi.
Anggap orang ya. Maka penyaksian itu bisa menggunakan pikiran. Pikiran, bisa menggunakan hati, bisa menggunakan pendengaran, bisa menggunakan syahwat. Oke? Nah, penyaksian secara pikiran ya, penyaksian secara pikiran menggunakan akal kita disebut berpikir. Penyaksian menggunakan mata kita sebut melihat. Penyaksian secara hati disebut merasa. Penyaksian secara syahwat disebut bernafsu. Penyaksian secara menggunakan telinga disebut pendengaran. Ya, penyaksian menggunakan akal disebut pikiran. Penyaksian menggunakan mata disebut melihat. Penyaksian menggunakan hati disebut merasa. Penyaksian menggunakan syahwat disebut bernafsu. Nah, maka kita menyaksikan, makrifat menyaksikan. Nah, menyaksikan ini kita menggunakan apa? Menggunakan pikiran kita. Setelah kita memahami konsep yang tadi, menggunakan apa kita menyaksikan ini? Menggunakan akal kita atau pikiran kita, menggunakan mata kita saja tanpa mengcombine dengan rasa kita atau hanya dengan nafsu kita. Nah, di sini ini perlu kita pahami. Jadi tidak hanya sebatas makrifat-makrifat, akhirnya kita berimajinasi yang berlebih. Karena apa? Melihat atau menyaksikan ya hanya menggunakan akalnya saja, dan akhirnya timbul di dalam sebuah pikiran, atau hanya dengan merasa saja atau dengan rasanya tadi, menggunakan hatinya saja, menyaksikan menggunakan hatinya saja tanpa dilandasi pikiran, atau penyaksiannya hanya menggunakan nafsunya saja. Nah, ini mesti kita cermati dan kita pelajari lebih mendalam. Ya, nanti pertanyaannya nanti saja. Ini saya menjelaskan dulu, nanti baru kita kupas satu persatu.